pada Yesus, bersukacita memuji selalu nama Yesus yang sungguh sangat teguh. Gereja Baptis setia bakti membawa kasih Yesus kepada dunia yang tak tersesat, ada damai sejahtera. Gereja Baptis setia bakti, Gereja Baptis setia bakti, selalu bergema dalam firman Tuhan. Gereja Baptis setia bakti, pantang menyerah mengabarkan Injil. Kita berikan Gereja Baptis setia bakti. Gereja Baptis setia bakti, setia pada Yesus. Gereja berteguh untuk melayani nama Kristus Tuhan yang Maha Kasih. Gereja Baptis setia bakti, bersatu dalam kasih, saling menjalin eratkan utuh dalam damai sejahtera. Gereja Baptis setia bakti, Gereja Baptis setia bakti, selalu bergema dalam firman Tuhan. Gereja Baptis setia bakti, barang bergerak mengabarkan Injil. Gereja Baptis setia bakti, selalu bergema dalam firman Tuhan. Gereja Baptis setia bakti, pantang menyerah mengabarkan Injil. Haleluya, puji Tuhan, kita bertemu kembali pada kesempatan hari ini dalam acara Rekat. Semakin dekat, semakin lekat, semakin mengalami persahabatan yang tidak bisa dibabat oleh apapun dan dalam situasi apapun. Kita bersatu di dalam Kristus dan menikmati kebersamaan yang mendatangkan damai sejahtera di antara kita. Rekat, renungan singkat setiap hari Jumat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada kesempatan yang indah ini kami bersama-sama Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Sebakti dan semua yang menyaksikan dalam tayangan YouTube. Mereka belajar bersama dengan kami, belajar kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus yang berkarya dan bekerja di dalam kami, mengubah dan mengisi hati pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Kehendak Tuhan yang jadi atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kepada kita dianugerahkan waktu yang indah. Setiap kali kita punya waktu kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan dari Efesus pasal 3 ayat 13, ayat 14, 15, ayat 20, 21. Saya akan membacakan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini Paulus memberitahukan sesuatu yang sangat luar biasa. Ia sembah sujud kepada Bapa. Mengapa? Karena Bapa sumber keberadaan
atas segala sesuatu. Dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya lah semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Dari pernyataan Paulus ini, Paulus sekaligus menjelaskan bahwa Allah Bapa adalah sumber keberadaan segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Daripadanya lah, dari Bapa, semua turunan yang di dalam surga dan di dalam bumi menerima namanya. Paulus mengatakan bahwa dari Bapa lah semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Hal ini menjelaskan dari Bapa lah semua turunan yang di surga dan di bumi memiliki nama. Kata nama bisa diartikan keberadaan atau eksistensi. Eksistensi semua turunan di dalam surga dan di atas bumi berasal dari Bapa. Bapa yang menentukan eksistensi, nama atau keberadaan dan semua turunan termasuk manusia. Kita semua mendapatkan eksistensi, keberadaan, dan nama dari Bapa. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang keberadaannya tidak ditentukan oleh Allah karena kemuliaannya, kemurahannya kepada kita, yaitu Allah Bapa. Oleh karena keberadaan atau eksistensi kita berasal dari Bapa, maka kita bertanggung jawab di hadapan Bapa untuk menjaga citra diri kita. Saya ingin tegaskan lagi, oleh karena nama, eksistensi, dan keberadaan kita berasal dari Bapa, maka kita, saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku bertanggung jawab untuk menjaga citra diri kita di hadapan Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jikalau semua keberadaan kita berasal dari Bapa, jikalau eksistensi kita berasal dari Bapa, jikalau nilai, harkat, hakikat hidup kita berasal dari Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka sepantasnya lah semua yang di surga maupun di bumi sujud menyembah kepada Bapa sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Maka sudah sepantasnya saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku selalu atau senantiasa sujud menyembah kepada Allah Bapa. Maka sudah semestinya, tanpa kecuali, kita semua yang mendapatkan nama, yang memperoleh anugerah eksistensi, keberadaan, harkat, hakikat daripadanya, maka kita semestinya sujud menyembah kepada Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, marilah kita memperhatikan di sini hal lain yang menyebabkan kita memang harus sujud menyembah dan menaklukkan diri kepada Bapa. Paulus katakan, Allah Bapa dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Allah Bapa sanggup melakukan segala sesuatu jauh lebih besar daripada yang kita doakan. Rasul Paulus mengarahkan pandangan dan kehidupan jemaat di Efesus kepada Bapa, bahwa Bapa sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang didoakan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Rasul Paulus menyatakan ini bukanlah suatu ungkapan belaka, namun sesungguhnya apa yang terjadi di dalam diri kita, di dalam kehidupan jemaat. Kita sudah berusaha berdoa kepada Allah Bapa, berusaha untuk mengungkapkan, mencurahkan isi hati kita secara detail dari A sampai Z. Namun seberapapun kemampuan kita untuk berdoa dan mengungkapkan isi hati dan keperluan kita, ingatlah bahwa kita tidak secermat, teliti, sedetail Bapa untuk menangkap A sampai Z-nya kebutuhan dan keperluan hidup kita. Segala ungkapan, seruan, isi doa kita masih saja dimuati dengan subjektivitas, kepentingan, dan mementingkan diri sendiri. Nah, ketika kita mementingkan dan kepentingan diri sendiri, itulah yang membutakan kita hal-hal lain sehingga tidak diungkapkan di dalam doa kita. Dan puji Tuhan, di sini katakan, Allah Bapa memberikan kepada kita jauh lebih daripada yang kita doakan. Nah, ini juga sebetulnya memotivasi kita. Seberapapun kemampuan kita berbicara, menuangkan, dan mengungkapkan isi hati kita di dalam doa, pikiran kita itu sudah sesuai dengan seluruh keperluan kita, tapi jangan khawatir kalau ada hal-hal yang kita tidak sanggup mengungkapkannya. Mengapa? Karena Allah Bapa akan memberikan lebih daripada yang dapat kita doakan, supaya segala sesuatu yang kita butuhkan dari A sampai Z, dari kaki sampai ke rambut, semuanya terpenuhi, tercukupi oleh Allah Bapa di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena itu saya mendorong, memotivasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekalian. Jangan jemu-jemu
berdoa. Ungkapkan isi hatimu, berserulah kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun kau tidak dapat melafalkan, mengatakan, menyatakan, mengungkapkan, atau menerangkan semua kebutuhan hidupmu, jangan khawatir. Karena Allah Bapa akan memberikan kepadamu jauh lebih besar, lebih banyak daripada yang kau doakan. Hal yang ketiga, luar biasa, puji Tuhan. Bahkan di sini Allah Bapa dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menganugerahkan kepada kita pikiran, akal budi, kemampuan untuk memikirkan, bahkan untuk menghitung, mengkalkulasi segala sesuatu yang bersangkutan dengan kehidupan kita, lingkungan hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, profesi kita, posisi kita, peran kita, dan semua. Tuhan memberikan kepada kita kelengkapan untuk berpikir, sehingga kita mampu memperoleh alasan-alasan yang rasional, yang logik, yang masuk akal, yang dapat diterima, yang kemudian dapat menumbuh kembangkan keyakinan kita. Namun, disini katakan, sekalipun mungkin engkau telah mengempankan seluruh pikiranmu untuk engkau tuangkan dalam seruan doamu, tetapi masih saja engkau harus menyadari keterbatasan pikiranmu untuk menjangkau segala sesuatu. Apalagi hal-hal yang masa depan yang belum jadi, yang belum terjadi, yang belum terungkap, yang belum kita lewati. Pikiran kita sangat terbatas untuk memperkirakan apa yang akan terjadi kemudian. Tetapi di sini katakan, Allah akan memberikan kepadamu jauh lebih banyak daripada yang engkau pikirkan. Keterbatasan pikiranmu mungkin bisa mendatangkan kecemasan, ketakutan, keraguan-keraguan, kekhawatiran tentang hari esok. Tetapi di sini katakan, sekalipun engkau begitu terbatas untuk menangkap, memperkirakan segala sesuatu tentang masa depanmu, tapi janji Tuhan di dalam Yesus Kristus, jadi Allah di dalam Yesus Kristus, Allah memberikan kepadamu jauh lebih daripada yang kau pikirkan. Allah kita begitu dahsyat, luar biasa, sungguh-sungguh luar biasa. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus kemudian memompa motivasi kita, konsistensi kita, dedikasi kita, komitmen kita di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada Allah. Supaya apa? Supaya segala sesuatu yang kita lakukan, baik melalui perkataan, pikiran, ataupun perbuatan kita, semuanya kita lakukan bagi kemuliaan Allah Bapa di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kemuliaan bagi Allah Bapa di dalam jemaat dan di dalam Kristus. Nah, ini berarti Paulus memberikan penekanan. Kalau Allah memenuhi keperluanmu jauh lebih daripada yang kau doakan, jauh lebih daripada yang kau pikirkan, ini artinya Allah menjaminkan atas hidupmu sekarang dan juga yang akan datang. Jika demikian yang Allah lakukan kepadamu, maka engkau layak mempertanggungjawabkan hidupmu supaya melalui hidupmu kemuliaan Allah Bapa dijaga, dinyatakan di dalam kehidupanmu berjemaat dan juga dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengikut Kristus, dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Kita harus mempertanggungjawabkan diri kita, hidup kita, supaya kehidupan kita merupakan ungkapan pernyataan, keinginan, kerinduan, dan perbuatan kita bahwa kita selalu memuliakan Allah Bapa di surga. Menjaga mulut kita, menjaga perkataan kita, menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, dan menjaga perbuatan kita. Sehingga di tengah-tengah jemaat dan di antara orang lain, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Kita selalu menjaga kesaksian hidup yang benar oleh dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku betul-betul melakukan hal yang demikian. Mengucap syukurlah bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu melampaui daripada yang kau doakan. Tekunlah berdoa. Allah sanggup melakukan segala sesuatu melampaui daripada yang kau pikirkan. Jangan biarkan kamu hidup tanpa berpikir. Buatlah rancangan-perancangan, perakiraan, dan segala sesuatu, tetapi serahkanlahnya semuanya kepada Allah yang sanggup melakukan lebih dan melampaui daripada pikiranmu. Dan untuk selanjutnya, hiduplah dimanapun, kapanpun, di tengah-tengah jemaat maupun di luar jemaat, di dalam Kristus, bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kemuliaan-Mu dahsyat dan luar biasa. Anugerah-Mu begitu luar biasa. Jaminan-Mu atas kami sebagai anak-anak Allah. Bapa melakukan melampaui dari yang kami
dapat doakan, demikian juga yang kami pikirkan. Ini artinya segala sesuatu atas hidup kami, baik yang sudah, akan, atau sedang, selalu di-cover oleh Engkau, oleh karena kemurahan-Mu kepada kami, kemurahan Allah Bapa kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.